Apakah Anda percaya bahwa semua buah itu selalu menyehatkan ginjal? Hati-hati, banyak orang yang berpikir begitu. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap minggu, saya masih melihat orang tua yang harus cuci darah hanya karena salah memilih buah sehari-hari. Sungguh menyedihkan, mereka yakin sudah hidup sehat, tetapi ginjal mereka justru semakin rusak. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun bekerja di bidang nefrologi. Saya ingin berbagi pengalaman nyata dari ribuan pasien yang pernah saya tangani. Hari ini, saya akan mengungkap 3 buah lokal yang melindungi ginjal dan 3 buah yang diam-diam merusaknya. Bahkan, di akhir video ini saya akan membagikan satu rahasia khusus yang sering saya berikan kepada pasien. Sebuah prinsip sederhana yang bisa menyelamatkan ginjal Anda dari kerusakan permanen. Kalau Anda berusia di atas 65 tahun, sering merasa cepat lelah, tekanan darah naik turun, atau punya riwayat diabetes, maka informasi ini sangat penting. Karena satu pilihan kecil hari ini bisa menentukan apakah Anda tetap sehat bersama keluarga atau harus bolak-balik rumah sakit dengan mesin cuci darah. Jangan lewatkan satu detik pun. Klik tombol subscribe di kanal Zulfa Hartati sekarang juga. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat dan ingin hidup sehat penuh energi, tulis angka 10 di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan khusus tentang kesehatan ginjal, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan menjawab, supaya kita bisa membangun komunitas sehat bersama. Ingat, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mari kita mulai perjalanan menjaga ginjal hari ini. Tahukah Anda, jambu air yang tumbuh subur di halaman rumah kita sebenarnya punya kekuatan luar biasa untuk ginjal? Buah ini kaya vitamin C, penuh air segar, dan rendah kalori. Ketika dimakan teratur, jambu air membantu melancarkan buang air kecil, membersihkan sisa garam, serta mencegah terbentuknya batu ginjal. Sederhana, murah, tetapi efeknya besar. Bayangkan tubuh seperti rumah. Ginjal adalah filter airnya. Kalau filter itu tersumbat, seluruh rumah jadi bermasalah. Air dari jambu membantu filter itu tetap bersih, bekerja ringan tanpa beban berlebih. Saya masih ingat seorang pasien, Ibu Ratna, 62 tahun, dari Bogor. Beliau sering mengeluh kencing tidak lancar dan pinggang terasa berat. Setelah saya sarankan makan jambu air setiap hari, hanya dalam 2 bulan keluhannya berkurang drastis. Hasil tes urin pun lebih baik. Ini bukti nyata bahwa solusi sederhana bisa membuat perbedaan besar. Cara terbaik menikmatinya, ambil 1 atau 2 buah jambu air matang, makan setelah makan siang. Jangan ditambah garam, cabai, atau bumbu manis. Nikmati rasa segarnya apa adanya. Dengan begitu, manfaatnya untuk ginjal tetap murni. Apakah Anda bisa melakukannya mulai besok? Cukup mudah, bukan? Jangan tunggu sampai ginjal memberi sinyal bahaya. Mulailah dari pilihan buah yang tepat. Ingat kalimat ini, jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius mendengarkan dan siap menjaga ginjalnya. Apakah Anda pernah mendengar pepatah, satu apel sehari menjauhkan dokter? Ternyata itu bukan sekadar kata-kata. Apel kaya serat larut air yang disebut pektin. Serat ini bekerja seperti sapu halus, menyerap zat berbahaya dalam tubuh sehingga beban ginjal jadi lebih ringan. Selain itu, kandungan kaliumnya sedang, tidak terlalu tinggi, cukup untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Saya teringat seorang pasien, Pak Agus, 70 tahun, dari Jakarta. Beliau dulu sering mengeluh pusing karena tekanan darah naik turun. Setelah rutin makan 1 apel setiap hari selama beberapa bulan, tekanan darahnya lebih terkontrol. Bahkan fungsi ginjalnya lebih baik dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Beliau tersenyum dan berkata, "Ternyata obat saya ada di pasar, bukan di apotek."
Bagaimana cara paling baik mengonsumsi apel? Pilih apel ukuran sedang. Makan satu buah setiap hari. Sebaiknya dimakan dengan kulitnya, karena justru di kulitnya terdapat banyak nutrisi penting. Waktu terbaik antara sarapan dan makan siang, atau sore hari ketika perut tidak terlalu kenyang. Dengan begitu, serat dan vitaminnya terserap maksimal. Jangan takut soal gula. Indeks glikemik apel relatif rendah, sehingga aman bagi penderita diabetes asal porsinya tidak berlebihan. Yang penting, jangan menambahkan gula atau karamel. Cukup makan alami. Mari kita ulang. Apel sederhana, mudah ditemukan di pasar manapun, tetapi manfaatnya besar untuk menjaga tekanan darah dan meringankan kerja ginjal. Kalimat singkat yang harus diingat, satu apel sehari, ginjal lebih kuat. Kalau Anda masih mengikuti sampai bagian ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sepakat bahwa solusi sederhana bisa menyelamatkan kesehatan. Pernahkah Anda merasa perut sering kembung atau susah buang air besar? Kalau dibiarkan, masalah pencernaan ini justru menambah beban pada ginjal. Disinilah pepaya hadir sebagai penolong. Buah ini kaya vitamin C, penuh serat, dan memiliki enzim papain yang unik. Enzim ini membantu memecah protein, sehingga ginjal tidak terlalu berat membuang limbah. Saya masih ingat seorang pasien, Ibu Rina, 63 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh lambung tidak enak dan daya tahan tubuh menurun. Setelah saya sarankan makan pepaya matang setiap hari, dalam 6 bulan kondisi pencernaannya membaik, wajahnya lebih segar, dan hasil pemeriksaan ginjal tetap normal. Beliau tersenyum lega, berkata, "Ternyata solusi saya ada di dapur sendiri." Bagaimana cara terbaik mengonsumsi pepaya? Potong secukupnya, kira-kira sebesar kepalan tangan, makan di pagi hari sekitar setengah jam sebelum sarapan. Mengapa? Karena saat perut kosong, enzim pepaya bekerja maksimal membantu pencernaan. Kalau Anda punya riwayat batu ginjal, pepaya juga baik karena mengandung asam sitrat yang membantu mencegah pembentukan batu. Mari kita ringkas. Pepaya membantu pencernaan, mengurangi racun, menyediakan vitamin dan mineral tanpa membebani ginjal. Airnya yang banyak juga membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Apakah sulit menemukan pepaya? Tentu tidak. Pepaya ada di kebun, ada di pasar, harganya murah, bisa dijangkau semua orang. Tidak ada alasan untuk menunda. Kalimat singkat yang perlu diingat, pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setuju pepaya sederhana bisa jadi obat alami. Siapa yang tidak suka anggur? Buah kecil, manis, segar, sering dianggap sehat karena mahal dan terlihat mewah. Namun, di balik manisnya, anggur menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal, terutama bagi orang yang sudah memiliki riwayat diabetes atau fungsi ginjal menurun. Mengapa anggur berbahaya? Pertama, kandungan gulanya sangat tinggi, terutama fruktosa. Satu tandan anggur bisa setara dengan segelas minuman manis penuh gula. Kalau dimakan berlebihan, gula darah melonjak, ginjal dipaksa menyaring lebih keras. Kedua, gula darah tinggi merusak pembuluh darah halus di ginjal. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan nefropati diabetik, salah satu penyebab gagal ginjal paling sering. Ketiga, anggur mudah bikin ketagihan. Sekali makan, sulit berhenti, akhirnya porsinya berlebihan. Saya teringat Pak Sento, 62 tahun, pedagang buah dari Medan. Beliau sangat suka anggur. Hampir tiap hari makan 1 kilogram. Saat periksa kesehatan, gula darahnya tinggi, ginjal mulai bermasalah. Ketika saya katakan anggur adalah salah satu penyebabnya, beliau sangat terkejut. Namun setelah mengurangi drastis, kondisinya mulai stabil. Pelajaran penting,
Sesuatu yang manis belum tentu baik untuk kesehatan. Bagaimana kalau Anda benar-benar suka anggur? Masih boleh, asal dibatasi. Jangan lebih dari 10 butir per hari, dan sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Bagi penderita diabetes atau yang sudah ada gangguan ginjal, sebaiknya hindari dulu. Mari kita ringkas. Anggur manis, tapi bisa jadi racun bagi ginjal bila dikonsumsi berlebihan. Jangan sampai godaan sesaat membuat hidup Anda terikat mesin cuci darah selamanya. Ingat kalimat ini, anggur manis, tapi bisa jadi racun bagi ginjal. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang berani mengurangi anggur mulai hari ini. Saat musim rambutan tiba, banyak orang tidak bisa menahan diri. Buah merah berbulu ini manis, segar, dan murah meriah. Namun, apakah Anda tahu kalau rambutan bisa jadi ancaman serius bagi ginjal bila dimakan berlebihan? Alasannya jelas. Rambutan kaya fruktosa, yaitu jenis gula yang jika terlalu banyak bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat tinggi akan menumpuk, membentuk kristal, lalu perlahan-lahan jadi batu ginjal. Selain itu, kadar gulanya yang tinggi juga membuat gula darah naik cepat, membebani kerja ginjal seperti jalan tol yang penuh macet. Akibatnya, ginjal jadi lelah dan fungsinya menurun. Saya teringat kisah Ibu Dewi, 66 tahun dari Bandung. Setiap musim rambutan, beliau bisa makan 1 kilogram per hari. Awalnya merasa sehat-sehat saja. Namun, suatu hari, beliau mengeluh sakit pinggang hebat dan sulit buang air kecil. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya batu ginjal dan kadar asam urat tinggi. Setelah mengurangi rambutan, kondisinya perlahan membaik. Itu bukti nyata bahwa kenikmatan sesaat bisa membawa penderitaan panjang. Lalu, bagaimana cara aman makan rambutan? Tidak lebih dari 5 atau 6 buah sekali makan. Dan jangan dimakan saat perut kosong, karena gula darah bisa naik lebih cepat. Paling aman adalah menikmatinya 1 jam setelah makan utama. Dengan cara ini, lonjakan gula darah bisa ditekan. Mari kita simpulkan, rambutan memang enak, tetapi kalau berlebihan bisa menjadi bom waktu bagi ginjal. Pilih secukupnya, jangan serakah. Kalimat singkat yang perlu diingat, rambutan enak, tapi jangan berlebihan. Kalau Anda masih menonton sampai bagian ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang berkomitmen makan rambutan dengan bijak mulai hari ini. Pisang dikenal sebagai buah kebahagiaan. Murah, mudah ditemukan, dan kaya gizi. Banyak orang percaya, pisang selalu baik untuk kesehatan. Namun kenyataannya, bagi mereka yang punya gangguan ginjal, pisang justru bisa menjadi ancaman serius. Masalah utamanya ada pada kandungan kalium yang sangat tinggi. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Kalau ginjal sehat, angka ini tidak jadi masalah. Tetapi bagi ginjal yang lemah, kalium menumpuk dalam darah seperti aliran listrik berlebih. Akibatnya bisa fatal, jantung berdetak tidak teratur, otot terasa lemas, bahkan napas sesak. Saya teringat kisah Pak Arto, 71 tahun, dari Semarang. Beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Karena sering mendengar pisang baik untuk jantung, beliau makan 2 buah setiap hari. Hasilnya, saat kontrol, kadar kalium darahnya melonjak tinggi, hampir menyebabkan gangguan irama jantung berbahaya. Untung cepat tertangani. Sejak itu, si itu baru bombami barang. Beliau tangkat hati sonon hati-hati dengan pisang. Lalu bagaimana dengan orang sehat? Boleh saja, cukup 1 buah sehari. Pilih pisang matang, makan sebagai camilan pagi atau sore. Tapi untuk pasien ginjal kronis, sebaiknya hindari atau konsultasikan dulu ke dokter. Kalau ingin tetap makan,
Pilih pisang yang belum terlalu matang, karena kadar kaliumnya sedikit lebih rendah. Mari kita simpulkan, pisang sehat, tetapi bisa berbahaya bagi ginjal yang sudah lemah. Kunci utamanya adalah porsi dan kondisi tubuh masing-masing. Kalimat singkat yang harus diingat, pisang sehat, tapi hati-hati kalau ginjal lemah. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang berani lebih bijak dalam memilih pisang mulai hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak. Ada 3 buah sahabat ginjal, jambu air yang segar, apel yang menjaga tekanan darah, dan pepaya yang melancarkan pencernaan. Dan ada 3 buah yang bisa menjadi musuh diam-diam, anggur yang penuh gula, rambutan yang tinggi fruktosa, serta pisang yang kaya kalium berbahaya bagi ginjal lemah. Tapi bukan hanya itu. Ada satu rahasia penting yang selalu saya tekankan kepada pasien. Kendalikan air dan garam setiap hari. Air jangan terlalu sedikit, jangan juga berlebihan. Atur sesuai jumlah urin kemarin, ditambah setengah liter. Dengan cara ini, ginjal tidak akan kewalahan. Garam juga harus dijaga. Ingat, maksimal 1 sendok teh sehari. Kurangi makanan olahan yang penuh garam tersembunyi. Lebih baik gunakan bawang putih, jeruk nipis, atau rempah untuk memberi rasa. Mengapa ini penting? Karena ginjal adalah filter tubuh. Kalau filter ini rusak, tubuh kita akan cepat lelah, bengkak, dan akhirnya harus bergantung mesin cuci darah. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulai dari kebiasaan kecil. Pilih buah yang tepat, batasi buah berbahaya, minum air sesuai aturan, dan kurangi garam. Bayangkan Anda bangun besok pagi. Apakah Anda akan memilih satu kebiasaan sehat pertama untuk ginjal Anda? Apakah Anda berani mengatakan, "Saya mulai hari ini"? Ingat pesan saya, belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih. Ginjal Anda akan berterima kasih kalau Anda mulai peduli sekarang juga. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan teman Anda. Tulis komentar, beritahu pengalaman atau pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe kanal Zulfa Hartati supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Dan tulis di komentar, topik kesehatan apa yang ingin Anda dengar di video selanjutnya. Besok pagi mau mulai.